Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam sejarah, tragedi tsunami cukup parah dan terbesar pernah melanda Indonesia, di mana menewaskan ribuan orang dan menghancurkan bangunan. Bencana itu menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit, serta duka mendalam bagi Indonesia. Gelombang tsunami memang tak dapat diprediksi. Alat pendeteksi tsunami hanya berfungsi saat peristiwa terjadi. Namun, terkadang alat pendeteksi tak berfungsi optimal. Selain tsunami Selat Sunda dan yang terjadi di Sulawesi Tengah, Indonesia juga pernah mengalami bencana yang menyebabkan hingga puluhan ribu nelayan. Gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 sehingga menimbulkan lembaran duka dalam sejarah Indonesia. Dilansir harian Kompas yang terbit pada 29 Desember 2004, kekuatan gempa yang terjadi berada di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Meulaboh, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9,0. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudra dalam dan bebas, sehingga mendekati pantai yang dangkal dan dengan kecepatan yang besar. Gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terempas ke arah daratan. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana tsunami terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana tsunami. Artinya, kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar tsunami terjadi. Misalnya, mengetahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Yang kedua, cepatlah berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah gempa bumi besar mengguncang. Yang ketiga, segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Yang keempat, memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Kelima, mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan berbahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Saat bencana tsunami terjadi, apa yang kamu lakukan saat tsunami terjadi di sekitarmu? Bingung? Ini dia tips yang perlu kamu ketahui dan kamu lakukan saat terjadi tsunami. Setelah gempa bumi menghancurkan rumah kamu, jangan pernah berusaha untuk merapikan kondisi rumah. Waspadalah dengan adanya gempa bumi susulan. Jika kamu berada di dalam rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau komando dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, kamu perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Hindari jalan melewati jembatan karena dikhawatirkan jembatan akan runtuh. Disarankan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki agar lebih aman dan terhindar dari kemacetan. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, jangan pergi ke tepian, harusnya pergi ke tengah laut.
ketika tsunami terjadi, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu tetap mengutamakan keselamatan diri dibanding barang, waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas, dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang, menjauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang, menghindari air yang menggenang karena kemungkinan terkontaminasi oleh zat berbahaya dan ancaman tersengat aliran listrik. Hindari air yang bergerak karena arusnya dapat membahayakan. Menghindari area bekas genangan untuk menghindari terperosok atau terjebak dalam kumbang. Menjauhi reruntuhan di dalam genangan air karena sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang sekitar. Membersihkan sarang nyamuk dan serangga lainnya. Ikut berpartisipasi dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Menghindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak berwenang membutuhkan relawan. Tetap di luar gedung yang masih dikelilingi genangan air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika kamu terkena air genangan tsunami. Buanglah makanan yang terkontaminasi air genangan. Dengarkan berita dan informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Jika terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Selanjutnya, kita dapat melajari hal-hal tersebut supaya kita dapat terhindar dari bencana tsunami.